Hmm,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang statistik, yaitu berfokus pada mean, median, dan modus. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Baik, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hari ini belajar tentang mean, median, dan modus. Terlihat Bapak Ibu gambarnya di layar? Terlihat Ibu. Terlihat, ya, Bu.
Suara saya jelas terdengar? Ya, jelas. Oke, terima kasih. Jelas, Iya. Bu. Jelas. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah tentang mean. Mean atau kita sebut dengan rata-rata itu merupakan nilai rata-rata dari suatu data. Nilai rata-rata ini dihasilkan dari pembagian antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering praktek ini kalau untuk menghitung rata-rata dalam kehidupan sehari-hari, entah itu untuk mencari rata-rata nilai siswa maupun dalam kehidupan sehari-hari mencari nilai rata-rata yang lainnya. Saya yakin Bapak Ibu sering melakukannya. Oke, di sini nanti kita akan belajar mengenai rata-rata baik yang data tunggal maupun data kelompok. Oke, rumus mencari nilai rata-rata data tunggal ini sebenarnya adalah X bar ya. X bar itu lambang dari rata-rata, jadi X tapi atasnya ada garisnya, yaitu jumlah semua nilai dibagi banyaknya data atau sigma N dibagi N. Kita langsung ke contoh soalnya Bapak Ibu. Diketahui suatu data sebagai berikut, yaitu 2, 3, 3 dan seterusnya. Median ini ya. Oke. Maaf, ini kita ganti rata-rata maksudnya ya. Maksudnya di sini adalah rata-rata. Oke, mean maksudnya. Berapakah mean atau rata-rata dari data tersebut? Oke, cara menghitungnya gampang sekali ya Bapak Ibu, yaitu kita apakan? Kita jumlahkan semuanya ya. Oke, mari kita cari bersama-sama. Kita jumlahkan di sini. Berapa nih? 2 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya. Berapa ini? 2 tambah 3, 5 ya. 5 tambah 8, 8 tambah 3. 14. Maaf, 8 tambah 6 ya. 14. 14 tambah 8. 22 tambah 1. 23. 23 tambah 3, 26. Iya. 26 tambah 4. 40 tambah 11 ya. 41. 51 ya? 41. 51. Ya, 41. 41 apa 51? 41. 41. 41 ya? 41. 41 dibagi dengan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya? Datanya adalah 10. Jadi rata-ratanya adalah 4,1. Saya yakin Bapak Ibu ini bisa semua karena hanya menggunakan penjumlahan dan pembagian yang masih sederhana. Mungkin nanti kalau sudah di data yang kelompok, nah itu nanti baru ada melibatkan perkalian juga. Oke, ini nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya? Ya Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, nah ini juga termasuk masih data tunggal Bapak Ibu. Data tunggal tapi yang sudah kita kelompokkan. Jadi bedanya kalau data yang kelompok, yang berkelompok itu ada intervalnya. Tapi kalau masih nilai 5, frekuensi 9, ini masuknya masih data tunggal tapi yang sudah dikelompokkan. Nah, bagaimana cara menghitung rata-rata yang seperti ini? Maka kita bisa membuat tabel bantu ya, tabel bantu di bawahnya begitu, yaitu kita kalikan terlebih dahulu. Nah ini kita kalikan 5 kali 9 45 ya, kemudian 6 kali 10 60, 7 kali 12 berapa Bapak Ibu? 84 ya, 12 kali 7 ya benar, 84 ya. 48. Iya, kemudian 48, kemudian berapa nih? 18, kemudian
10. 10. Nah, berapa apa namanya rata-ratanya, kita tinggal menjumlahkan yang sudah kita kalikan nih. Jadi 45 ditambah 60 ditambah 84 ditambah 48 ditambah 18 ditambah 10 dibagi. Nah, kita hitung sekalian frekuensinya. Jadi 9 ditambah 10, ya kan? 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1, yaitu ini 40 ya. Nah, berarti ini nanti tinggal dibagi 40. Oke, sekarang kita 265 ya. Oke, 265 dibagi 40 sama dengan berapa Bapak Ibu? Yaitu 6,625. Oke, sudah jago semua nih kalau rata-rata ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk masih mencari mean atau rata-rata dari data kelompok. Nah, kalau data kelompok itu seperti ini rumusnya ya. X1 kali F1 atau sigma XI kali FI dibagi sigma FI. Nah, apa sih XI itu? Kita ke contoh soal. Nah, seperti ini yang merupakan data kelompok Bapak Ibu. Jadi ada intervalnya. 40 sampai 44 itu ada 6, 45 dan seterusnya. Nah, cara mencari rata-rata kita buat dulu yang namanya tabel pembantu nih di sini. Nah, kita buat tabel pembantu yaitu XI. Apa itu XI? XI itu adalah data tengah ya. Data tengah. Data tengah dari mana? Yaitu data tengah dari 40 sampai 44, 45 sampai 49 dan seterusnya. Nah, kita cari nih 40 sampai 44 itu tengahnya berapa? 45. 40. 42. 45. Coba kita tulis ya. Coba kalau ditulis semua kan begini. 40, 41, 42, 43, 44. Begini kan? Nah, maka tengahnya adalah yang tengah adalah 42. Nah, kita tulis di sini nih 42. Kemudian di sini berarti 47. Betul sekali. Yang sini 53. 52. 2 ya? Iya. Kemudian yang sini 57. Kemudian yang sini 62. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang kalau sudah kita buat garis tengahnya, kita buat garis bantu lagi nih di sini, yaitu yang menyatakan XI kali FI atau dibalik juga boleh FI kali XI, yaitu frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya tadi. Begitu. Biar apa namanya? Nanti kita tinggal menghitung. 6 kali 42. 252. 252. Oke, saya tinggal nulis saja nih ya. 252. Kemudian 12 kali 47. Berapa Bapak Ibu? 12 kali 47. 564 ya, 564. 564. Benar, iya. Terus kemudian 8 kali 52. 416. Oke. Kemudian berapa nih? 57 kali 3. 83. 57 ya. 57 kali 3. 171 ya. 171. Oke, terus ini 62 kali 1 berarti 62.
Oke, ini saya rapikan aja nih, enggak jelas. Oke, di sini tadi adalah FI kali X1 ya. Ini tadi 252, kemudian 47 kali 12 ya, 564, kemudian 52 kali 8, 416. Kemudian 1 2 3 ya 57171 tadi, kemudian 62. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, kalau sudah dibuat tabel pembantu FI kali XI, kemudian ini dijumlahkan gitu. Kita jumlahkan berapa nih? 10 15 ya ini ya. Iya, 15. Iya, nyimpan 1. Kemudian berapa nih? 6 tambah 6, 12, 12, 13. Berapa, Bu? 26 ya. Nah, nyimpen 2, 4, 4 tambah 5, 9, 9 tambah 5, 14 ya? 14. 14 ya. Berarti ini berapa nih? 1, 4, 6, 5. Yang ini kita jumlahkan berapa frekuensinya? Berapa ini? Ini 20 tambah 30. Oke, tambah 10, 30. Nah, berapa rata-ratanya? Tinggal dibagi. 1, 4, 6, 5. Kita bagi dengan 30. Berapa Bapak Ibu? 48,83. Nah, ini rata-ratanya. Oke, ada yang masih bingung untuk mencari rata-rata data kelompok? Sudah nggak ada yang bingung ya? Paham ya? Oke. Paham. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Iya, terima kasih. Sementara, oke, sementara di rata-rata aman ya. Nah, oke. Jadi untuk rata-rata yang perlu diingat adalah kita buat 2 tambahan tabel pembantu, yaitu X1, kemudian F kali XI, yaitu nilai tengah, kemudian kita buat tabel lagi FI kali XI, kemudian dijumlahkan, baru dibagi banyaknya data atau frekuensi. Oke, sekarang kita lanjut ke median. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, pada bahasan median ini, Bapak Ibu harus memperhatikan jumlah data yang ada. Misal, datanya itu ganjil atau genap. Jadi kalau median, perlu dilihat datanya itu ganjil atau genap, terutama pada data tunggal. Kalau nanti data kelompok, beda lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk mencari median untuk data ganjil itu adalah xn tambah 1 dibagi 2. Kalau yang untuk data genap itu adalah xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1 dibagi 2. Tapi kalau datanya masih sedikit sih gampang, kita tanpa harus menggunakan rumus, nanti kita urutkan langsung kelihatan. Oke, contoh ya, median dari 7, 8, 8 dan seterusnya. Langkah pertama apa Bapak Ibu? Diurutkan dari yang paling terkecil. Oke, urutkan yang terkecil terlebih dahulu. Oke, mari kita urutkan bersama-sama. Berapa nih berarti? 3. 3. Kemudian 4. 4 dulu ya. Terus 5-nya. Oke, 5-nya ada berapa? 5-nya ada 1, 2, ada 2. 6-nya ada 2. 6-nya ada 2. 7-nya berapa ya? 7-nya ada 3. 8-nya ada 2. 9-nya ada 9-nya 2.
Benar ya, oke. Nah, untuk ngeceknya, kita lihat soalnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti sudah 13, berarti nggak ada yang kelewatan kita tulis. Nah, kalau sudah ketemu atau ketahuan 13. Tengahnya 7, median. Oke, berarti ini ganjil ya. Oke. Karena ini ganjil, maka kita cari yang langsung ke tengah, yaitu data keberapa? 7. 7. 7. Data 7 ya? Iya. Oke. Mediannya 7. Iya, medianya 7 atau data ke-7. Jadi mediannya di sini kan ada 6 angka, di sini 6 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu. Jadi yang nilai tengahnya itu medianya adalah 7, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau ganjil bagaimana? Kemarin? Dijumlahkan, dibagi 2. Oke, dicari tengahnya dibagi 2 ya. Contoh, misal ini saya tambahkan, di sini angkanya jadi bukan 13 tapi 14. Ada 3 di depannya. Nah, berarti manakah yang merupakan 6 tambah 7, 13. 6 tambah 7 dibagi 2. 7,5. Ini ya? Oke. Oke. Nah, ini berarti 6 tambah 7 dibagi 2. Berapa nih? 6,5. 13 dibagi 2. Berarti 6,5 ya, benar ya? 6,5. Oke, 6,5. Ini medianya 6,5. Gitu Bapak Ibu. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke median yang masih data tunggal nih, masih data tunggal tapi dikelompokkan. Kalau modelnya seperti ini kita tulis itu, saya yakin kepanjangan ya Bapak Ibu, terlalu panjang sekali nih, ada berapa frekuensinya nih. Nah, untuk mencari median dari sini kita bisa melihat yaitu di frekuensinya kita jumlahkan terlebih dahulu. Frekuensinya berapa nih? 6 tambah 10, 19 ya, tambah 12. 19 tambah 12 berapa? 31 ya. 31 tambah 9. 40. 40 jumlahnya. Oke. Jumlahnya 40 ya. Oke, kalau jumlahnya 40 berarti data keberapa nih di medianya begitu. Berarti kan kalau dibagi menjadi 2 sama banyak, ini kan berarti 20, ini 20 nih. Benar kan? Karena ini genap, berarti kan kita ngambil data ke berapa? 20 dan 21. Benar ya? Jadi kalau 19 tambah 19 itu kan 38. Iya benar, berarti 20 dan 21. Nah, data 2021 ini berarti kita lihat di sini nih. Ini kan 9 ke 10, berarti data ke 19 kan? Data ke 19. Terus berarti data ke 20 dan 21 itu masuknya di mana? 12. Masuknya di yang 12 ini ya, karena 9 tambah 10 ini 31. Jadi nilainya atau angka data ke-20 dan ke-21 itu ada di sini. Jadi ini data 1 sampai 9. Kemudian yang 10 ini data ke-10 sampai 19. Kemudian yang sini berarti kan dari 20 sampai 31. Nah, 20 dan 21 berarti ada di sini ini. Maka berapa? Medianya 7 begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Tanpa harus Bapak Ibu urutkan karena ini kan sudah urut. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10 nilainya sudah urut. Jadi kita nggak usah mengurutkan. Cuma kita melihat di data frekuensinya, jumlahnya ada berapa begitu. Nah, misalnya di sini kok 41, saya contohkan lagi. Saya hapus dulu, misalkan datanya ini saya ganti, begitu ya, ini saya ganti, ini yang ini 2, berarti kan kalau dijumlahkan 41 tuh, kalau 41 berarti tengah-tengahnya berapa? 21 ya, nah, jadi data ke-21 itu yang mana? Data ke-21 itu masuknya adalah di angka 7 ini, 7. Gitu. Jadi ini artinya itu frekuensi 9 kalau diurutkan tuh 5, 5, 5 sebanyak 9 gitu. Paham ya Bapak Ibu ya?
Oh, itu dijumlahkan ya, Bu. Misalnya Yang 9 mana? tambah 10, 19. Betul sekali. Oh, Jadi ini untuk mencari frekuensi ini dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan oh iya 9 iya. tambah 10, tambah 12, tambah 6, 12. tambah Oh 2, iya tambah iya. 3. Ya, paham ya? Oke, terus ini nanti dibagi dua begitu kan? Dibagi dua. Iya. Nanti dicari tengahnya gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang mencari median data kelompok nih. Kalau median data kelompok ini perlu pemahaman yang serius karena banyak sekali komponen yang ada di sana. Ada TP, ada N, ada FK, ada FI, ada P. Itu apa saja. Kita harus betul-betul memahami ini. Oke, TP itu adalah tepi bawah kelas median. N itu adalah banyak data, kemudian FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FI itu frekuensi kelas median, P adalah panjang kelas. Nah, untuk mengetahui mana sih yang namanya TP, mana FK, mana FI, mana P. Nah, kita langsung ke contoh soal. Oke, contohnya masih data yang tadi ya. Jadi misalnya ada berat badan 40 sampai 44, frekuensi 6, 49 sampai 45 sampai 49 12, 50 sampai 54 8, 55 sampai 59 3, 60 sampai 64 adalah 1. Nah, langkah pertama kita cari buat tabel pembantu. Nah, di sini tabel pembantunya bukan XI, tetapi kita cari tabel pembantunya itu namanya adalah frekuensi kumulatif. Apa sih frekuensi kumulatif itu? Nah, caranya begini Bapak Ibu. Jadi di sini frekuensinya kan 6 ya. Ini tetap 6. Kemudian di bawahnya itu kita tambahkan dari 6 tambah 12. Berapa Bapak Ibu? 18. 18. Ini ditulis di sini 18. Kemudian 18 tambah bawahnya lagi 8. 26. 26 tambah 3 29. 29 tambah 1 30. Nah, ini yang disebut dengan frekuensi kumulatif. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, jadi ditambahkan dengan bagian bawahnya. Nah, sekarang kita mencari median nih. Kalau mencari median, awas hati-hati Bapak Ibu. Bukan berarti median itu yang tengah, berarti data ini nih. Yang tengah 50 sampai 54. Betul begitu? Tidak ya. Jadi bukan berarti yang di tengah ini bukan. Nah, terus mana yang namanya median? Berarti kita perlu mencari yang namanya kelas median atau kelas intervalnya. Kelas mediannya itu yang mana? Apakah yang 40, apa yang 45? Nah, caranya itu ini Bapak Ibu. Ini mencari tadi ya, belum saya tulis, mencari kelas median atau kelas interval kelas. Nah, mencari kelas median maksudnya di sini itu begitu. Mencari kelas median caranya ini Bapak Ibu, setengah kali N. N itu apa? N itu jumlah frekuensinya. Nah, jumlah frekuensi di sini berapa? 30 ya? 30. Nah, tanpa menjumlah ini, kalau mau mencari jumlah frekuensi, Bapak Ibu bisa langsung melihat frekuensi kumulatif yang paling akhir. Itu kan 30. Nah, itu sama. Nah, berarti mana sih kelas medianya? Sebenarnya itu di mana? Caranya adalah setengah kali N. N-nya tadi 30. Berarti setengah 13. kali 30. Setengah kali 30 berapa Bapak Ibu? 15. Berarti kelas median itu berada di data ke-15. Nah, data ke-15 itu yang mana ya? Kita bisa lihat di frekuensi kumulatif. Jadi ini kelas pertama atau interval kelas pertama itu kan 6. Berarti hanya ada 6 data. Kemudian 8 ada 18 nih. Berarti dari data ke-7 sampai ke data 18. Berarti dengan begitu data ke-15 itu di kelas mana? 45 sampai 49. Betul sekali. Berarti
kelas medianya itu ada di 45 sampai 49. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Oke, ini nanti yang akan kita gunakan datanya. 45 sampai 49. Oke, kita kembali lihat rumusnya. Rumus untuk mencari apa namanya? Median, yaitu masih ingat tadi? Yaitu TP ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FI kali P. Oke, begini. Ini masih belum apa namanya yang diketahui belum lengkap nih. Oke, sekarang ke tadi ada TP ya. TP itu apa? TB itu tepi bawah kelas median. Jadi yang kita perlukan kan kita udah ketemu kelasnya nih. Jadi kita fokusnya di 45 sampai 49. Cara mencari TP atau tepi bawah itu adalah tepi bawah kelas median dikurangi 0,5. Ya, 45 itu kan namanya tepi bawah atau apa namanya data yang bawah ya. Kelas bawah, kemudian 49 adalah tepi atas gitu ya, atau data yang atas. Nah, berarti mencari TP itu adalah 45 dikurangi berapa Bapak Ibu? 0,5. Berapa berarti? 44,5. Nah, diingat-ingat TP ini nanti akan kita gunakan. Kemudian setelah itu, setelah TP digunakan, tadi ada setengah N, N-nya 30 dah, nggak usah kita cari. Kemudian ada yang namanya FK. Nah, di sini diingat, FK di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau frekuensi kumulatif kelas medianya kan 18, tapi yang dipakai bukan yang itu, tapi yang dipakai adalah yang sebelum kelas median. Berarti berapa Bapak Ibu? 44. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, betul sekali. Jadi yang kita pakai FK-nya itu yang sebelum ini. Hati-hati, berarti FK nanti yang akan kita gunakan adalah sama dengan 6. Begitu, paham ya? Iya. Kemudian di situ tadi ada FI. FI itu frekuensi kelas median. Nah, kalau ini FI itu tepat di kelas median, frekuensinya dia sendiri. Berapa berarti FI-nya? 12. Betul sekali. Jadi FI-nya itu 12. Jadi kelas dia sendiri. Kemudian di sana tadi ada yang namanya P. P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas itu yang mana? Nah, kalau kebetulan di sini itu tidak terlalu panjang, bisa kita ilustrasikan. Jadi kan 40 sampai 44 atau 45 sampai 49 sama, itu kan harus sama sih intervalnya. Oke, kita tuliskan jadi misalnya 45, 46, 47, 48, 49. Panjang kelasnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, jadi panjang kelasnya adalah 5. Jadi P-nya sama dengan 5. Jadi jangan terkecoh. Terus kalau datanya panjang sekali bagaimana Bu? Misalnya intervalnya sampai 100 gitu kan. Apakah kita harus nulis semuanya? Nah, di sini tidak bisa Bapak Ibu, 49 dikurangi 45. Itu kan hasilnya 4 ya. Jadi panjang kelasnya enggak itu. Tapi dihitung semuanya dari 45 sampai 49. Sebenarnya panjang kelas itu ada rumusnya sendiri, yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atas itu berarti ditambah 0,5, tepi bawah kan dikurangi 0,5. Berarti 49 kalau mau dicari nanti siapa tahu ada data yang lebih gede misalnya, berarti cara mencari panjang kelas berarti 49,5 dikurangi 44,5. Hasilnya kan 5 sama aja. Tapi kalau masih datanya kecil, panjangnya 5, panjangnya 10, tidak ada salahnya Bapak Ibu menulis. Atau boleh menghitung pakai jari. Misal 45, 46, 47, 44, begitu. Paham ya Bapak Ibu ya?
Jadi bisa membilang pakai jari jadi 45, 46, 47, 48, 49. Oh, ada 5. Begitu. Mau dicek boleh, misalnya yang 50 sampai 54. Jadi 50, 51, 52, 53, 54. Panjangnya ada 5. Paham ya Bapak Ibu ya sampai sini ya? Oke, paham? Oke, kalau paham, ini belum selesai, tetapi masih perlu dilanjutkan lagi nih, karena tadi kita sudah mencari amunisinya sudah ada semua, tinggal kita menuliskan. Oke, ini kebetulan kok nggak ada yang ini ya, apa? Saya hapus deh, nggak apa-apa nih. Oke, rumusnya adalah, bentar saya tuliskan aja di yang sebelahnya sini ya, misalnya ini enggak ada. Jadi median sama dengan tepi bawahnya berapa tadi? 44,5 ditambah setengah N, setengah kali 30 ya. Iya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Berapa tadi Bapak Ibu? 6. Iya. Tutup kurung dibagi berapa? 12 dikali 5 begini. Oke, sekarang kita bisa sederhanakan. Setengah kali 30 15 ya. Berarti ini 15 dikurangi 6. 15 dikurangi 6 berapa Bapak Ibu? 9 ya. 9. Nah, berarti di sini nanti 9 per 12 dikali 5 begitu. 5. Iya, 9 dibagi 12 ini bisa disederhanakan, dibagi 3 ini 3 berarti 3 per 4 ya. 3 per 4 kali 5 berarti 15 per 4. Oke, di sini 44,5 ditambah 15 per 4. 15 per 4 itu berapa? 15 bagi 4. 15 bagi 4 itu 3,75 ya. Berarti 44,5 ditambah 3,75 sama dengan 48,25. Jadi medianya adalah 48,25. Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Oh iya. Oke. Paham ya? Nanti di belakang jangan khawatir, akan saya berikan soal-soal tentang median, modus, dan main nanti. Baik data kelompok aja nanti yang kita buat latihan bersama, nanti dicocokkan. Oke, ini saya hapus. Nah, sekarang kita ke modus. Modus atau nilai yang sering muncul biasanya dilambangkan dengan mu. Oke, jadi kalau datanya, modus dari data berikut adalah, nah ini masih data tunggal ya, bagaimana caranya? Caranya agar lebih mudah buat dalam bentuk tabel terus seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada data tunggal, kita kelompokkan nih, 102 itu ada berapa, dihitung gitu tuh, sambil kita coret, oh 102, dicari 1, 2, gini. Kenapa dicoret? Biar nanti nggak bingung, berarti kalau yang sudah dicoret itu sudah dihitung atau sudah habis. Oh 102-nya ada 5, ditulis 5, 104 nih dicari, begitu. Nah kalau sudah ketemu seperti ini kan mudah. Berapa modusnya? Modus itu kan yang paling sering muncul atau paling banyak muncul. Berarti 106. Berapa? 106. Karena ini frekuensinya ada 11 sendiri. Nah kalau data tunggal saya yakin Bapak Ibu tidak kebingungan. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan rumus modus data kelompok, yaitu TB ditambah D1 bagi D1 plus D2 dikali P. Apa sih D1, D2 itu? Beda lagi dengan tadi ya. Kalau TB udah sama nih, tepi bawah kelas modus ini, maaf. Keliru di sini, tepi bawah kelas modus gitu ya.
Oke, kemudian D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Dan P adalah panjang kelas interval. Oke, langsung kita lihat contoh soalnya. Masih soal yang tadi, sekarang gantian kita cari modusnya. Nah, kalau mencari modus, kita cari nih kelas modus. Kelas modus itu berarti gampang sekali, nggak usah pakai rumus setengah kali N atau apa, tetapi langsung dilihat yang frekuensinya paling besar atau paling banyak. Berarti mana nih kelas modusnya? 45 sampai 49. 5 sampai 49. Oke, kebetulan sama dengan tadi, yaitu 45 sampai 49. Ini adalah kelas modus. Nah, berarti perhatian kita ke kelas tersebut. Apa saja yang diperlukan? Yaitu yang pertama tadi adalah TB. TB-nya berapa Bapak Ibu? Seperti tadi caranya? 4,5. 4,5 setengah. 4,4. Dari mana 44,5? Yaitu 45. iya, 45 dikurangi 0,5. Oke, sekarang di sana tadi muncul nih ada yang namanya D1. D1 adalah selisih frekuensi dengan frekuensi sebelum kelas modus. Kelas modus frekuensinya berapa? 12 ya. Nah, kita hitung atau kita cari selisihnya dengan sebelumnya. Sebelumnya kan 6, berarti 12 dikurangi 6. Berarti D1-nya sama dengan 6. 6. Gitu ya. Oke, saya tulis nanti yang mungkin yang ketinggalan biar tahu bahwa 6 itu diperoleh dari 12 dikurangi 6, yaitu 6. Sekarang cari D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Setelahnya berapa? 8. 8 ya. Oke, berarti 12 dikurangi 8 berapa? 4. Kemudian apalagi yang diperlukan yaitu panjang kelas. Panjang kelas ya sama seperti tadi. Kita hitung 45, 46, 47, 48, 49. Panjang kelasnya adalah 5. Nah, di sini baru kita tulis modusnya. Modus rumusnya adalah tepi bawah, kita lihat lagi, tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah 2, D2 dikali P. Oke, langsung ingat pasti ya, TP. Oke, langsung angkanya aja saya. Oke, berarti tepi bawahnya berapa? 4,5 4,5 ditambah. Oke, yang atas berarti berapa nih? Ayo. 6 ya, D1 per D1 tambah D2. 6 tambah 4. Oke. Dikali 5. Oke. Sekarang 6 ditambah 6 plus 4 itu berarti 6 per 10 ya. 10 ya. 6 per 10 ini kita bisa mengalihkan langsung. 6 kali 5 kan 30 ya. 6 kali 5 nih kan 30. Nanti 30 dibagi 10 berapa? 3 ya. Jadi ini kita sederhanakan menjadi 3. Jadi tinggal 44,5 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 47,5. Jadi modusnya adalah 47,5. Begitu Bapak Ibu. Gampang ya? lebih mudah mencari modus Daripada median. Mungkin kalau nanti sudah terbiasa. Kalau yang betul sekali, karena kalau median itu kita harus pakai frekuensi kumulatif. Tapi kalau yang modus kita nggak usah mencari tabel pembantu. Oke. Ini sering keluar Bapak Ibu ya. Jadi tes baik SKP itu juga keluar nih, atau P3K yang data kelompok ini sering sekali keluar. Oke nih latihan soal nih, coba saya beri waktu berapa nih? Kita satu-satu aja dulu, main dulu atau rata-rata dulu, silakan Bapak Ibu.
5 menit cukup untuk mencari main. Oke, silakan. Kalau ada yang sudah, nanti bisa disampaikan. Tapi yang median, yang main dulu atau yang rata-rata dulu. Perlu tabel pembantu untuk yang mencari rata-rata, yaitu ada 2 tabel pembantu, yaitu XI dan FI kali XI. Agak lama memang. Oke, untuk yang main sudah ada yang nemu? Belum? Oke, sudah Bapak Ibu? Bu, mohon lihat soalnya, Bu. Oke, sebentar. Ini
Kok malah nggak bisa di ini? Oke. Kelihatan? Ini sudah saya kirim di grup juga sih. Ini error ya. kelihatan. Oke. Anunya error apa? PowerPoint-nya error sebentar. Oke. Oke, Bapak Ibu sudah ada yang nemu untuk yang main dulu. Oke, ya sudah ada yang berhasil menghitung. Untuk yang mainnya ketemu berapa? Minnya 4,83 Kak, Bu. Berapa? 4,83 ya lah, Bu. 4,83. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kita kerjakan bersama-sama atau kita lihat bersama-sama dulu ya. Nah, tadi kita butuh tabel pembantu yaitu XI dengan FI. Maaf ini saya nulisnya kok keliru sih. Ini XI ya. Jadi XI-nya itu yang tengah. Tengahnya antara 11 dan 20 berapa? 15 dan 16. Ya, kan 15 dan 16. Maka kita cari rata-ratanya ya. Berarti Ya, 15 tambah 16 dibagi 2. Betul sekali. Berarti 15,5. Terus yang bawah tinggal ngurutin tuh. Berarti ditambah 4,5 semuanya. Berarti yang bawahnya 25,5, 35,5, 45,5, 55,5, 65,5. Oke, ada yang salah untuk yang menentukan XI? Sudah benar. Alhamdulillah benar. Alhamdulillah benar ya. Oke, terus tinggal dikalikan aja XI dengan FI. Kali 3 berarti 46,5, kemudian 25,5 kali 5 dan seterusnya hasilnya 1670. Benar Bapak Ibu? Benar. Benar ya, Iya, 1670. Oke, berarti rata-ratanya gimana nih? 41,7. 1670 dibagi 40 berapa? 41,75 ya. Pas ini bagus harganya. 41,75 begitu. Betul ya. Oke, sekarang cari median. Coba cari median. Kalau median masih ingat perlu tambahan tabel apa? Yang median perlu tambahan. Oh, ternyata udah saya tulis. Kumulatif. Frekuensi kumulatif. Oke, soalnya masih sama ini. Soalnya masih sama dengan yang ini. Oke, silakan dicari frekuensi kumulatifnya.
Kalau udah sering, gampang. Terus jangan sampai salah mencari kelas median. Oke, saya tanya dulu nih, kelas mediannya berapa? Justru kalau yang mencari median itu malah nggak terlalu banyak mengalihkan seperti mean. Kita kan tinggal cari frekuensi kumulatif itu kan gampang sih. Nah, nanti kalau sudah ketemu TB-nya berapa gitu tinggal mengoperasikan saja. Kalau kayak yang median tadi kan mau nggak mau harus itu mengalihkan satu-satu. Ada yang sudah? Belum ya? Oke, sudah Bapak Ibu?
Oke, sudah ketemu berapa medianya? Halo Bapak Ibu? Halo Bu. Oke, saya kira terputus tadi. Sudah? Tidak. Oke, sudah ya. Kita buka ya. Ya Bu. Oke, jadi mencari median kita perlu tabel pembantu yaitu frekuensi kumulatif. Silakan dicocokkan Bapak Ibu. Frekuensi kumulatifnya yang pertama kan 3, terus 8, 18, 29, 37, 40. Ada yang salah membuat frekuensi kumulatif? Sudah benar. Benar ya? Kalau yang belum paham, silahkan ditanyakan. Oke, kalau sudah nggak ada yang salah, berarti semuanya sudah bisa. Sekarang cari kelas median. Kelas median masih ingat caranya apa tadi? Setengah Kali 40. Oke, sama dengan setengah 20. kali 4 sama dengan 20. Nah, 20 itu berada di mana? Kita lihat frekuensi kumulatifnya, gitu kan? Berarti 20 itu di mana? Gambarnya nggak ada. Gambarnya nggak ada? 50. 41 sampai 5. 41 sampai sampai 30 ya Kak. 20 ya. 20 itu berarti setengah kali 40 kan? Setengah kali 40 itu kan 20. Kita lihat frekuensi kumulatif yang di sini. Kalau 3 itu berarti 1 sampai 3. Terus ini sampai 8, ini sampai 18. Berarti kalau 20 kan belum nyampe ya. Berarti ini sampai 29. Berarti di mana kelas kumulatif? Di mana kelas medianya? Berarti kelas medianya ada yang di 29 ini. Berarti 41 sampai 50. Ada yang masih belum betul untuk yang mencari kelas median? Betul ya? Betul ya. Jadi langkah pertama itu harus betul di kelas medianya. Kalau Bapak Ibu keliru menentukan kelas median, maka perhitungan selanjutnya pasti salah begitu. Oke, sekarang berarti kalau sudah kelas medianya itu kita cari TP-nya. Tapi bawahnya berarti 41 dikurangi 0,5 yaitu 40,5. N-nya 40. Nah, frekuensi kumulatif atau FK-nya berapa? FK-nya berarti 18. 18, bukan 29 ya, karena frekuensi kumulatif sebelumnya. Berarti 18. F-nya berapa? 11. F-nya 11, betul sekali. Panjang kelasnya? Iya. 0,5 itu berarti udah rumus ya? Betul sekali. 0,5 itu rumus. Rumus untuk mencari tepi bawah. Gitu. Panjang kelasnya? Panjang kelasnya Bapak Ibu 10 ya, bisa kita hitung mulai dari 11, 12, 13, 14 atau yang 41 ya, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Boleh, jadi menghitungnya boleh yang atas, bawah itu semuanya sama intervalnya. Oke, jadi panjang kelasnya 10. Kita ingat rumus median itu adalah TB plus setengah N dikurangi FK dibagi FI dikali P. Kita masukkan aja angkanya. Jadi 40,5 ditambah setengah kali 40 dikurangi 18 dibagi 20. Oh, kok 29 ini? Salah ya saya ya. F-nya berapa? 11. Oke, 11. maaf. Saya salah nih. Ini salah nih. Ya, Oke, 18 ya. oke, kita hitung. Kita hitung lagi ini salah saya ya. Oke. Saya hitung di sini aja. Berarti 40,5 ditambah setengah kali N berarti berapa Bapak Ibu? 20 ya? 20 dikurangi 18 ya. Pernya berapa pernya? 11. Pernya 11, maaf tadi saya kok 29. Ini loh frekuensinya itu ini. Nah, 11. Kemudian P-nya 10 ya. Oke, berarti kita hitung 40,5 ditambah 20 dikurangi 18 kan 2 ya. 2 kali 10 20. 20 dibagi 11 yaitu 1,8 ya. 1,8. Oke, berarti berapa nih? 40,5 ditambah 1,8. 42,3. Jadi betul apa namanya? Medianya adalah 42,3. Kan masuk tak dulu kan. Oke. Itu pun kacang cilik kok. Wis kayak mana sih? Ora tamo ora. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Betul ya, 42,3. Oke. Yang ini tadi salah saya. Selanjutnya modus. Oke, coba kita bersama-sama yang modus. Masih ingat rumusnya Bapak Ibu, modus? MO atau MO sama dengan TB ditambah apa Bapak Ibu? D1 per D1 tambah D2 kali P. Kalau ini saya yakin semuanya bisa. TB-nya berarti berapa? Oh iya, cari kelas modus terlebih dahulu. Kelas modusnya berarti yang banyak ya. Berarti berapa itu di situ? 41 sampai 50 ya, benar ya Bapak Ibu? Oke, berarti kebetulan sama tadi. Berarti TB-nya berapa? 40,5 ditambah D1-nya berapa yo? D1-nya. D1 tadi apa? Ya Pi bubuk ya Pi belum bubuk ya Pi. D1-nya tadi apa? Selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, kelas modus sebelumnya. Berarti berapa di situ? 1. Iya, bawahnya D1-nya 1 ditambah yang ini selisihnya berapa? 3. 3. Begini ya. Terus kelasnya berapa? P-nya 10 ya? 10. Nah, 10. Oke. Berarti ini 40,5 ditambah 1/4 kali 10 ya, benar ya? 1/4 kali 10. 1/4 itu kan 0,25 kali 10 berarti 2,5. Kan tadi udah ini, kenapa lagi? Berarti ini 40 Bu. 3. Oke, modusnya sama dengan 43. Gampang ya Bapak Tapi Ibu udah ya. nggak lagi kok dua kali kan? Nah, benar. Jadi modusnya adalah 43. Nah, selesai Bapak Ibu. Oke, untuk yang statistik mungkin ada yang masih belum paham mencari
Mean, median, dan modus, baik data tunggal maupun kelompok. Yang median agak membingungkan. Oke, yang median agak membingungkan. Membingungkannya di bagian mana? Untuk yang median yang membingungkan di bagian mana? Mungkin karena belum hafal rumus saja gitu ya. Iya, tadi saya lupa rumus. Belum Iya. paham, belum hafal rumusnya. Iya. Oke. Tapi pada dasarnya kalau melihat rumus berarti sudah paham ya. AFK itu yang mana, FI yang mana, yang penting yang itu Bapak Ibu. Sama mencari interval kelasnya. Nah, sama mencari interval kelasnya itu yang mana. Kalau sudah hafal rumusnya saya yakin bisa. Begitu. Tapi yang jelas cara mencari FK, cara mencari FI sudah bisa ya Bapak Ibu ya? Sudah. Insya Allah kalau lihat rumusnya. Oke. Untuk yang kelas statistik atau materi statistik ini sudah selesai. Bapak Ibu mau tambahan materi lagi atau istirahat dulu nih? Weekend? Sudah cukup atau kalau mau tambah saya punya lagi slide-nya tapi tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sedikit sih. Bapak Ibu sudah paham ya? Apa ada ya soal perbandingan senilai sama berbalik nilai? Ada, Bu. Ada. Ada. Oke. Boleh, Karena boleh. ini sebentar ya, tambah sedikit ya. Kebetulan ini tadi anak saya nggak di rumah, jadi saya santai. Gitu. Oke, saya tambah sedikit untuk yang perbandingan. Baik, tambah. Yang tadi itu kan paham. Perbandingan. Nanti materinya di-share kan, Bu? Oh iya, jelas nanti. Tapi nanti kalau ada yang tadi keliru-keliru di saya, dibetulkan ya. Nah, tadi saya ngetiknya apa namanya, ada yang kurang teliti saya. Oke, kita ke soal perbandingan nih sebentar. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini sering sekali muncul dalam beberapa macam-macam tes nih ya. Perbandingan senilai itu perbandingan atau cara membandingkan dua objek atau lebih dengan besar salah satu nilai variabel yang bertambah, maka membuat variabel lain juga bertambah. Untuk itu perbandingan senilai memiliki jumlah nilai variabel yang sama. Contoh, jumlah barang dengan jumlah harga barang. Jadi semakin banyak barangnya, nanti harganya juga semakin tambah. Begitu juga sebaliknya. Kemudian jumlah nilai tabungan dengan waktu menyimpan. Semakin lama waktu menyimpan, tabungannya semakin banyak. Jumlah pekerja dengan gaji pekerja, dan sebagainya. Nah, untuk rumus praktisnya, kita lihat cara mengerjakannya, yaitu misal ada dua soal, kita buat dua keadaan atau dua blok lah gitu ya. Yaitu A itu sama dengan B gitu ya, berapa angkanya, kemudian C, D seperti ini. Kemudian kalau ini rumus senilai, perbandingan senilai, maka kita pakai kali silang. Jadi A kali D sama dengan C kali B. Nah, A kali D sama dengan C kali B. Contoh soal. Di pasar 5 kg jeruk dijual dengan harga 60.000. Maka berapa harga 10 kilo jeruk? Nah, caranya berarti kita buat dua keadaan nih. Misalnya ini adalah kilogram, ini harga. Gitu kan, Bu? Kemudian kalau 5 kilo itu 60.000. Kalau 10 kilo tentu lebih mahal apa lebih murah nih? Lebih mahal. Lebih mahal. Nah, kalau lebih mahal, ini tambah banyak, ini tambah banyak, berarti ini perbandingan senilai. Berarti kalau perbandingan senilai itu dikali
silang. Berarti berapa nih? 5 kali 5x 5x gitu X ya. sama dengan Sama dengan 600.000. 600.000. 600.000. 600.000 itu dari 60 kali 10. 10. Nah, tinggal X sama dengan 600.000 dibagi 5. 60 bagi 5 kan 12 ya, berarti 120.000. Begitu. Gampang kan, Bu? Nah, jadi buat, iya gampang sekali nih ya. Gampang sekali. Nah, ini ya, buat 2, misalnya jeruk dan harga. Tadi udah saya buatkan ternyata. Oke, begini. Iya, betul. Selanjutnya, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah cara membandingkan dua objek atau lebih dengan besar nilai salah satu variabel yang berubah, maka membuat variabel lain menjadi berkurang nilainya. Contoh, jumlah hewan dengan waktu makanan habis. Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh, nanti juga ada biasanya itu jumlah hewan dengan makanan tapi bukan waktunya. Contoh begini, 10 hewan menghabiskan 10 karung. Kalau 5 hewan berarti berapa karung? Nah, kalau seperti itu masuknya perbandingan senilai apa berbalik nilai? Berbalik nilai. Coba. Senilai. Ayo. Senilai. 10 ya, senilai ya. Misalnya contoh 10 kambing itu habis 10 karung rumput. Kalau 5 kambing tentu kan lebih sedikit lagi kan karungnya yang dibutuhkan hanya 5. Nah, seperti itu berarti senilai. Jadi jangan sampai terkecoh, oh kalau hewan-hewan ternak itu biasanya berbalik, belum tentu. Jadi dibaca lagi soalnya dengan teliti. Kalau yang berbalik nilai itu dengan waktunya. Contoh 10 hewan, saya punya persediaan 1 karung makanan ternak. Kalau 10 hewan itu habisnya 3 hari. Kalau 20 hewan berarti kan cepat habis tuh. Dalam waktu tidak cukup untuk 3 hari, pasti 1 hari atau 2 hari akan habis. Nah, kalau waktunya itu semakin berkurang, berbalik, berarti itu berbalik nilai. Contoh lagi, jumlah pekerja dan waktu penyelesaian pekerjaan. Nah, sekarang kita lihat rumus praktisnya yang berbalik nilai. Sama seperti tadi, ditulis keadaan 1, keadaan 2, sama seperti tadi, A, B, C, D. Kemudian yang perlu diingat, kalau perbandingan berbalik nilai itu perkalian lurus. Jadi A kali B sama dengan C kali D. Contoh soalnya, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Berapa lama persediaan itu akan habis? Nah, kita buat 2 perbandingan, yaitu kambing dengan harinya. Kambing 20 itu bisa untuk 18 hari. Sekarang beli lagi, berarti tambah banyak kan? Berarti 20 tambah 4 jadinya 24. Kalau 24 berarti berapa hari? Nah, kalau seperti ini berarti perbandingan berbalik nilai, kita langsung dikalikan lurus. D sama dengan 20 kali 18 sama dengan 24D, atau D sama dengan berapa nih? 360 dibagi 24 sama dengan 15. Nah, atau cara cepatnya lagi, Bapak Ibu tidak usah mengalikan 20 kali 18, enggak. Kalau saya biasanya langsung begini, D sama dengan langsung 20 kali 18 per 24. Langsung begini Bapak Ibu, nggak usah dikali 20 kali 18, nggak usah, langsung begini. Nah, kalau seperti ini nanti kita bisa langsung mencoret ya. Berapa nih yang mau dicoret dulu? 18 dengan 24 dibagi 6 ya, dibagi 6 ini 3, dibagi 6 ini 4. Kemudian 20 dibagi 4 ini 1, ini 5. Nah, 5 kali 3, 15. Tanpa harus kita mencari atau menghitung 20 kali 18. Jadi jika menambahkan ternak 4 ekor, maka persediaan makan akan habis dalam waktu 15 hari. Oke Bapak Ibu, itu tadi sedikit tentang dasar ya, masih dasar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nanti ada juga yang sudah dimodifikasi
Bagaimana kalau dengan 3 variabel? Kemarin keluar nggak ya? Misal begini, 2 gedung dikerjakan oleh 10 orang dalam waktu 3 hari misalnya. Berapa kalau 5 gedung dengan 20 orang? Berapa hari begitu? Ada nggak? Oh ya Bu, kadang-kadang ada bilangnya dan terhenti selama beberapa hari gitu. Oh itu, keluar juga ya yang seperti itu ya. Yang berhenti juga ada. Iya. Oke, mungkin di lain kesempatan nanti saya jelaskan yang lebih detailnya lagi, atau mungkin nanti ada juga di latihan soal gitu. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita sudahi ya sampai sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat pada pelajaran pada sore hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi, video ini nanti juga di web. Udah keluar Bu Rizka, Bu Sofinya. Tapi semoga ada di web ya. Ada kayaknya, iya. Kasih Bu Novi. Yuk. Semangat. Semangat upload.